Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih pada materi eksponen. Kalau kemarin kita sudah mempelajari konsep dasar eksponen, bentuk pangkat itu seperti apa. Nah, sekarang hari ini saya akan menjelaskan sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Jadi di sini ada 5 sifat. Jadi syaratnya jika M dan N anggota bilangan asli dan A, B, anggota bilangan real, maka berlaku sifat sebagai berikut. Jadi ada 5 sifat yang akan saya jelaskan kali ini. Jadi langsung saja kita bahas satu persatu dan contoh-contoh soalnya. Nah, sifat yang pertama. Ketika kita menemukan bilangan berpangkat dalam suatu perkalian, ketika basisnya sama, dalam perkalian ternyata pangkat bisa langsung dijumlah. Jadi langsung saja kita ke contoh soal. Nah, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kalau kita pakai konsep dasar kan 2 pangkat 3 ini sama saja 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian kita kali 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nah, kalau kita lihat dari sini, 2-nya itu ada berapa? Ada 7. Jadi sama saja kalau kita tuliskan 2 pangkat 7. Nah, kalau kita pakai sifat yang di atas, kalau kita berdasarkan konsep dasar yang ada di sini, nah ternyata dari sini kita bisa buktikan bahwa oh, kalau dia basisnya sama dalam perkalian ternyata pangkatnya bisa langsung dijumlah. 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Jadi sama. Nah, sekarang sifat yang kedua. Nah, ketika kalian mendapatkan bilangan berpangkat dalam pembagian, ketika basisnya sama, ternyata pangkatnya bisa langsung dikurang. Jadi, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, sekarang langsung ke contoh soal. Misalnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kalau kita pakai konsep dasar, ini kan sama saja 2 pangkat 5 ini sama saja 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kemudian yang di bawah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kalau kita bagi, ini 2 dibagi 2, 1. Kemudian ini 2 dibagi 2 juga 1. Terus 2 dibagi 2 juga 1. Jadi 1 dikali 1 dikali 1 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau ini pakai konsep dasar bentuk pangkat. Nah, kalau kita pakai sifat yang di atas yang kedua. Nah, kalau kita lihat dari contoh soal ini, nah, ini kita bisa simpulkan, oh ternyata kalau bilangan berpangkat dalam pembagian basisnya sama, pangkatnya bisa langsung dikurang. Sama dengan ini 2 pangkat 5 dikurang 3, hasilnya 2 pangkat 2. Jadi sama hasilnya. Nah, untuk sifat yang ketiga, nah, ini namanya sifat pemangkatan. Ketika ada bilangan berpangkat, kemudian ini berpangkat lagi. Jadi bilangan berpangkat ini dia berpangkat lagi. Ternyata kita bisa langsung gunakan cara kita langsung kalikan saja M dikali N. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalnya ada soal seperti ini. 2 pangkat 3 ini berpangkat 4. Nah, kalau kita pakai konsep dasar berpangkat kan sama saja 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 ini sebanyak 4 kali ya. Jadi ini kan sama saja. Nah, ini kembali ke sifat yang awal tadi. Kalau basisnya sama dalam perkalian ternyata pangkat bisa langsung dijumlah. Nah, berarti sama saja 2 pangkat 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 12. Nah, kalau kita kaitkan dengan sifat yang ketiga, nah dari sini kan bisa kita buktikan bahwa ini bisa kita langsung kali saja. Berarti 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Hasilnya sama kan? Nah, sekarang lanjut ke sifat yang keempat. Oke,
untuk sifat yang keempat. Jadi ini sifat perkalian dan pemangkatan. Kalau misalnya kalian mendapatkan soal, jadi ini adalah bilangan dia perkalian, kemudian ini berpangkat, itu ternyata sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi supaya kalian lebih paham, kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini ada 2 kali 3, ini berpangkat 4. Nah, kalau kita pakai konsep dasar bilangan berpangkat, ini kan sama saja 2 kali 3 dikali 2 kali 3, kemudian dikalikan 2 kali 3 lagi, ini sebanyak 4 kali. Di sini pangkatnya adalah pangkat 4, berarti dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, perkalian itu kan sifatnya komutatif. Kalau saya katakan 2 kali 3 itu 6, kalau saya balik 3 kali 2 itu kan juga 6. Nah, kalau ini saya pindahkan sama seperti ini, nah ini kan tidak jadi masalah karena kan perkalian sifatnya komutatif. Jadi 2 kali 2 kali 2, jadi ada 4 ya, saya pindahkan, saya kasih bersampingan semua, berdekatan semua, kemudian 3-nya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, kalau dia 2 kali 2 sebanyak 4 kali itu kan sama saja 2 pangkat 4. Kemudian 3 kali 3 itu sebanyak 4 kali, itu kan sama saja 3 pangkat 4. Nah, dari penyelesaian menggunakan konsep dasar bentuk pangkat ini, oh ternyata kita bisa simpulkan, ternyata kalau kita dapat soal yang modelnya seperti ini, ternyata kita bisa langsung kalikan saja. Ini kan ibaratnya 2 ini kan kalau tidak tertulis pangkatnya di sini, artinya kan di sini pangkat 1. 3 juga tidak tertulis, artinya di sini kan pangkat 1. Nah, ternyata kita langsung kalikan saja sama dengan sifat pemangkatan yang tadi. Jadi 1 ini kita kalikan dengan 4, berarti 2 pangkat 1 kali 4. Kemudian 3 ini kan pangkatnya 1, kita kalikan juga 1 kali 4, berarti 3 pangkat 1 kali 4. Nah, hasilnya sama, 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Jadi sama hasilnya. Jadi ketika nanti misalnya kalian dapat soal, di sini soalnya misalnya di sini 2 pangkat 2 misalnya. Terus di sini soalnya 2 pangkat 3. Jadi sisa kalian kalikan saja, berarti ini sama saja 2 kali 4 berapa? Berarti 2 pangkat 8. Nah, kemudian dikali, ini kan 3, langsung kalikan saja. 3 kali 4 berarti hasilnya adalah 3 pangkat 12. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah sifat yang kelima. Jadi ini sebenarnya sama dengan sifat yang keempat tadi. Bedanya kalau sifat yang keempat tadi itu perkalian. Kalau sekarang ini adalah pembagian. Nah, kalau dia A per B, ini dia berpangkat M. Nah, ternyata kita bisa langsung mengerjakannya dengan cara A pangkat M dibagi B pangkat M. Supaya lebih jelas, kita ke contoh soal. Jadi di sini ada 4 per 3, ini berpangkat 2. Nah, kalau kita pakai konsep dasar perpangkatan kan, ini sama saja 4 per 3 dikali 4 per 3. Nah, kalau dia perkalian pecahan kan langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 4 kali 4 berarti 4 pangkat 2, kemudian 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. Nah, dari sini ternyata kita bisa simpulkan bahwa oh kalau dia modelnya pembagian, kemudian pembagian ini dia berpangkat, ternyata kita bisa langsung kalikan. Jadi ini 4, ini kan kalau tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 1. Ini 3 juga pangkat 1, langsung dikalikan saja. 1 kali 2 berarti 4 pangkat 1 kali 2. Kemudian ini 1 dikali 2 juga, berarti 3 pangkat 1 kali 2. Hasilnya sama, 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadi sama hasilnya. Nah, misalnya kalian mendapatkan soal, misalnya di sini kita fokus ke sini. Ini contoh, misalnya di sini pangkatnya pangkat 2, ya. Terus di sini pangkatnya pangkat 3 misalnya. Langsung saja cara cepatnya langsung, berarti ini 2 kali 2 berapa? 4, berarti 4 ini berpangkat 4. Kemudian dibagi, ini 3 pangkat 3, ini 3-nya kita kali keluar juga, 3 kali 2 itu berarti 6, berarti di sini 3 pangkat 6. Ya,
Saya kira gampang ya. Jadi ini adalah sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Oke, terima kasih. Selamat belajar.